Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Kamila dengan NIM 12252422000. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sendiri yaitu berada di atas bahasa-bahasa daerah sesuai dengan perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam UUD 1945 Pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut memiliki oleh bangsa Indonesia sejak tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Nah, dalam kedudukan sebagai bahasa nasional ini, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu sebagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan yang terakhir sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda, yaitu yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai media perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Nah, memasuki pembahasan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sebagai ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 di dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Nah, dalam bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat pembangun kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Nah, salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan baik secara lisan ataupun bentuk tulisan dokumen-dokumen, keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti DPR, MPR ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia digunakan dalam beberapa dokumen kegiatan.
Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Butir ketiga dari Sumpah Pemuda tersebut berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan bahasa resmi negara kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara didasarkan pada UUD 1945. Bersumber dari dalam kedudukannya sebagai bahasa negara resmi, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengatur pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menyatukan komunikasi penutur bagi bahasa daerah yang ada. Bahasa daerah juga berperan memperkuat kedudukannya bahasa Indonesia. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila terdapat salah penyampaian atau salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.